Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang akan didatangi oleh warga untuk menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru 2021. Dengan angka kematian akibat COVID-19 yang tertinggi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sebesar 221 jiwa, pengawasan kesehatan terhadap warga dan pendatang serta penegakan protokol kesehatan harus dilakukan. Kami akan bahas bersama malam hari ini ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Halo, selamat malam Pak Gub. Selamat malam. Pak Gubernur, ini apakah Jawa Tengah sudah siap dengan kedatangan warga baik yang ingin mudik ataupun yang ingin berlibur ke sana? Ini pengalaman kedua setelah kita mudik lebaran. Jadi sebenarnya ini tinggal mengulang saja dari sisi pekerjaan. Dan kita sudah bisa memprediksi potensi-potensi akan adanya penambahan. Namun demikian, karena di hampir tempat termasuk Jawa Tengah terjadi peningkatan, maka sekarang kita jauh lebih hati-hati. Dan inilah yang kita harapkan partisipasi dari masyarakat untuk ayo bantu dong. Karena ini tidak hanya keselamatan jiwa kita, tapi juga orang lain dan orang-orang yang kita sayangi begitu. Akhirnya Jawa Tengah memilih untuk mensyaratkan tes antigen. Apa pertimbangannya Pak Ganjar? Kalau kita bandingkan dengan Provinsi Bali memilih tes PCR, mengapa Jawa Tengah memilih tes antigen? Ini bukan soal pilihan kenapa Bali berbeda dan tidak. Kemarin kita sudah rapat bersama-sama, ini pilihan seluruh Indonesia yang kita putuskan bersama di dalam rapat dengan Menko Marinvest, dengan Satgas, ya, dengan Kementerian Kesehatan, dan hadir waktu itu yang se-Jawa dan Bali. Bali memang dikhususkan karena sejak awal pemerintah Bali sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bali pulau yang relatif lebih kecil begitu, dan potensi itu bisa dimanage dengan baik, maka melakukan pengetatan dengan menggunakan PCR test begitu ya. Nah, keputusan dari Menko Marinvest saat itu yang lain menggunakan tes rapid dengan antigen, dan itulah yang kemudian kita siapkan untuk melakukan testing itu begitu. Pak Gub, ini kan di Jawa Tengah pintu masuknya banyak, bisa naik pesawat, bisa naik mobil pribadi. Yang menjadi perhatian ini mobil pribadi. Apakah personel di daerah ini sudah siap, jumlahnya ideal untuk bisa memeriksa ketentuan itu atau aturan itu? Tidak ada yang ideal dalam sebuah sikap, keputusan maupun apapun yang ada. Yang ada adalah optimal yang bisa kita lakukan. Maka berangkat dari pengalaman pada saat Lebaran lalu, kita melakukan checking dan kemudian kita membuat titik-titik ya, checkpoint yang kita harapkan nanti itu akan bisa mengontrol. Maka tidak hanya kita ingin meminta warga untuk awas loh ya, nanti kalau lewat saya tangkap, operasi justisi dan sebagainya, tidak sebenarnya. Kita butuh bantuan masyarakat. Kalau hari ini terjadi peningkatan, kalau hari ini banyak saudara kita meninggal, apakah iya tidak sebaiknya kita berkontribusi untuk menjaga? Maka bagaimana kalau kemudian tahun baru kita di rumah saja? Kalau kita sepakat untuk melakukan itu, saya kira semua warga bangsa sedang berkontribusi untuk itu. Siap atau tidak siap, Jawa Tengah harus siap. Gitu. Jawabannya harus siap. Tapi kalau dari Pemprov Jawa Tengah sendiri melihat perubahan sikap warga Jawa Tengah seperti apa, Pak? Apakah sudah mulai sadar semuanya untuk menerapkan 3M begitu? Setidaknya untuk pakai masker sama cuci tangan kesadarannya cukup bagus, tapi jaga jarak tidak. Jaga jarak belum, masih jauh. Maka ini potensi-potensi yang berbahaya. Dan saya kira hampir seluruh informasi makin kita dapatkan, banyak informasi yang kita bisa baca begitu ya. Mutasi dari virus ini cukup tinggi, maka ayo saudara-saudara sekalian, warga bangsa, kita sadar dong. Ingat, sekarang lihat Jerman menutup, Belanda menutup, penerbangan Inggris ke Belanda di stop, Korea juga terjadi hal yang sama. Kita butuh kok hari ini partisipasi masyarakat. Maka ketika kita rapat Forkompimda, Pak Kapolda dulu sudah sangat tegas sekali. Kita peringatkan, protokolnya kita kontrol, kalau tidak kita bubarkan. Dan Pak Pangdam juga menyetujui, maka dengan sikap ini sebenarnya kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi kita sebenarnya ingin butuh bantuan dari masyarakat. Beberapa kali saya sowan kepada ulama, pada katakan para habaib begitu ya, Habib Lutfi umpama akan ada sebuah perayaan. Habib, kita bisa mohon untuk bisa ditunda, setuju beliau sambil menunggu nanti vaksinnya bisa datang. Terus kemudian kemarin mau ada demo rame-rame merespon apa yang terjadi di Jakarta, baik-baik pada hari ini mereka datang ke DPRD. Jadi menurut saya cara-cara ini cara-cara yang sangat bagus yang bisa dilakukan.
Nah, pendekatan-pendekatan ini Mbak yang coba kita lakukan terus-menerus kepada masyarakat. Nah, hari ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk yuk kita liburan di rumah saja. Seandainya toh harus meninggalkan tempat masing-masing, ayo pastikan diri kita sehat. Caranya bagaimana? Caranya melakukan tes terhadap diri kita. Cara berikutnya apalagi? Cara berikutnya 3M dan seterusnya. Nah, dengan cara itu harapan kita, kunjungan kita itu akan membahagiakan. Bukan nanti akan membuat susah orang lain. Ini betul-betul kesadaran yang saya mohonkan kepada masyarakat untuk kita bisa dibantu. Namun demikian, kita semua akan selalu standby dan tadi pagi juga dari Polda kita menyiapkan operasi Candi Lilin untuk 2020 ini dan serentak dengan seluruh Polres ya, dengan seluruh Polda se-Indonesia. Saya tadi membacakan laporan dari Kapolri untuk semuanya siaga termasuk seluruh dukungan personil dan kesehatan begitu. Pak Gub, ini saya juga tertarik dengan yang tadi Pak Gubernur sampaikan soal begitu tegasnya statement dari Kapolda Jawa Tengah, bagaimana Pak Kapolda mengungkapkan bahwa pokoknya kalau ada yang berkerumun melanggar prokes akan ditabrak. Saya sebagai warga Jawa Tengah dan juga teman-teman dari Jawa Tengah juga mempertanyakan apakah Pak Ganjar pernah berkomunikasi soal statement itu, maksudnya ditabrak itu apa Pak Ganjar? Kalau Anda melihat ada kerumunan, menurut Anda dibubarkan atau tidak? Kalau mereka nggak mau bubar, apakah kemudian kita diamkan? Mohon ya, ayo bubar. Bagi warga Jawa Tengah, Anda setuju dibubarkan atau kita biarkan? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat simpel untuk kita jawab gitu. Baik. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sama-sama.